kiai, para sesepuh, wabil khusus yang ala fakir hormati kepada sahibul bait Sayyidil Walid Al-Dirja. Mudah-mudahan Allah SWT sehatkan beliau dalam keadaan sehat walafiat, lahir maupun batin. Dan mudah-mudahan diberikan rezeki mimpi Rasulullah. Dan mudah-mudahan diberi rezeki mimpi Rasulullah. Ya Allah, matikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hambur. Ya fakir hormati juga ada Ustaz Abdul Karim wa Amidillah wa Abah Hiko dan Abah MK, yang mudah-mudahan Allah SWT sehatkan beliau dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Allah angkat segala bala, segala musibahnya. Allah berkahi umur beliau, Allah berkahi rezeki beliau, dan mudah-mudahan diberi rezeki mimpi, diberikan rezeki mimpi Rasulullah, diberikan rezeki mimpi Rasulullah, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, bi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap kepada jamaah, para kiai, para sesepuh, dan semuanya yang sudah hadir di majelis ini, mudah-mudahan dengan barakah majelis ini segala niat hajat kita diijabah oleh Allah, niat kita dikabul oleh Allah, dan mudah-mudahan terutama dosa-dosa kita dilebur oleh Allah, aib-aib kita dihilangkan oleh Allah. Allah jaga anak-anak kita daripada orang-orang yang tidak baik, dan kita jaga keluarga kita mudah-mudahan dijauhi daripada segala fitnah yang tak baik. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyah wa sururin wa hubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mujid Al-Kutub wal Imam Muhammad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ini, kalau antum ingin tahu yang mana beliau, tuh ada fotonya yang paling pojok, tuh paling kiri, paling atas, tuh paling kiri. Nah, itu beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Nah, beliau itu adalah seorang murid daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Murid juga, beliau punya guru juga namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar. Beliau punya guru juga namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ini mengarang muridnya 14.000, semuanya jadi orang alim, termasuk beliau. Makanya hubungan kita, hubungan Al-Fakir ini kepada Al-Habib Ali, Al-Habib Abdullah, alhamdulillah dekat. Saya punya guru Al-Habib Muhammad Al-Mursyid Al-Habib Muhammad Al-Faqih. Beliau punya ayah namanya Al-Habib Abdullah, Al-Habib Abdullah punya abah namanya Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdul Qadir punya guru yaitu Al-Habib Ali, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Abdullah. Itu makanya kita dekat punya hubungan, alhamdulillah. Sambung juga kepada Habib Bakar Gresik, ya. Sebab apa? Pentingnya kita punya guru itu luar biasa para hadirin. Kalau kita punya guru di dalam hati kita, kita jadikan guru kita paling pertama di dalam hati kita, insya Allah nanti di yaumil kiamat ketika amal ibadah kita tidak bisa menebus dosa kita, insya Allah beliau semualah yang bisa menolong kita. Alhamdulillah kita tersambung semuanya dengan beliau, ya enggak? Kita semua tersambung dengan beliau, dan mudah-mudahan beliau semua bisa nolong kita nanti di yaumil kiamat. Amin. Ya, sebab kita mengaku gitu, kita ahlu zunub, ahlu maksiat, kita ahlu dosa, beda sama orang-orang wali. Kalau wali-walinya Allah SWT itu kamil bin arif billah wa arif bin Nabi Muhammad SAW. Gak pernah putus hubungan beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya guru yang seperti itu, insya Allah kita semua walaupun beliau sudah pindah alamnya, akan tetapi ketika disebut namanya insya Allah beliau akan hadir. Ya, barokah beliau juga lah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Mudah-mudahan doa kita, niat kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau katakan, wal Imam Muhammad Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhu, alaikum bi salati jama'ah fa inna Allah ta'ala yanzuru fi salati jama'ah illa thalatha khisalin. Awalan yanzuru ila al-imam fa idza kana al-imam salihan
qabilallahu ta'ala salatahum bi barakatil imam. Thaniyan, idza kana al-imamu ghairu salih yanzuru ila al-mu'minina fa idza kana ahaduhum salihan qabilallahu ta'ala salatahum bi barakati dzalika salih. Thalatha, idza kana al-imam ghairu salih awala wala ahadun minal mu'minina rajulun salihun qabilallahu ta'ala salatahum bi barakati jamaah. Apa beliau katakan bahwasanya Allah SWT ini melihat kepada seseorang yang salat berjamaah itu dengan 3 tempat. Nah, yang pertama, kalau misalnya si imam tersebut kurang soleh, Allah terima dengan barakahnya makmum yang soleh. Nah, kalau misalnya di antara imam nggak soleh, jamaahnya si imamnya nggak soleh, bukan orang baik, terus makmumnya bukan orang baik, lalu Allah SWT menerima amal ibadah mereka dari fadlul jamaah, itu dari keutamaan mereka berjamaah. Makanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, bahwasanya sholat jamaah itu sangat afdal. Sebab apa? Karena kita kalau sholat sendiri belum tentu amal kita diterima, sholatnya sah, tapi amal ibadah kita belum tentu diterima. Tapi kalau kita sholat berjamaah, insya Allah bibarakati para alim ulama, bibarakati Nabi Muhammad SAW, itu fadl jamaah. Nah, dengan barokahnya jamaah bisa diterima. Nah, begitu pun juga terkadang kita jangan sampai nih jadi umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan daripada sholat beribadah kepada Allah SWT. Kayak umpamanya sekarang nih kita hadir maulid para hadirin. Ya, kita hadir maulid, kita majelis rutinan di sini setiap Rabu, malam Kamis, baca rotib, baca maulid. Tapi kita udah bermunajat nih. Nah, ulama mengatakan adalah Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau katakan bahwa doa bisa diijabah kalau diadakan majelis Nabi Muhammad SAW. Kalau diadakan maulidun Nabi Muhammad SAW, diadakan baca rotib, insya Allah segala niat hajat apapun pasti akan diijabah oleh Allah. Nah, itu ucapannya orang soleh. Nah, akan tetapi kita udah hadir nih, udah munajat, udah dicatat amal ibadah kita menjadi baik, iya. Kalau kita nanti sholat subuhnya kesiangan, maka segala doa majelis kita tertolak oleh Allah. Makanya kalau kita udah hadir majelis, nangis umpamanya, munajat bareng-bareng, nah, pas pulang ke rumah tahu-tahu sholat subuhnya kesiangan, tertolak ayuhal hadirin. Nah, bahkan beliau adalah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih, ini putra beliau. Nah, tadi abahnya Habib Abdul Qadir, sekarang putranya beliau adalah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini beliau mengatakan siapa orang yang meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka Allah akan melaknat seumur hidupnya. Orang yang meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka akan dilaknat oleh Allah SWT. Nah, jadi para hadirin hadirat yang dimati Allah SWT, jadi Allah SWT itu menurunkan laknatnya itu 99 laknat bagi orang-orang yang nggak sholat. 1 laknat buat orang Yahudi Nasrani, 99 itu buat laknat kepada umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat. Nah, makanya jangan main-main. Ya, ada orang ngeluarin hadis atani minallah wa ja'alu minasyaiton. Kalau udah waktunya azan, dia pelan-pelan gitu. Dan ntar aja kalau pelan-pelan itu dari Allah, kalau buru-buru itu dari syaitan. Ya, khairul birri loh, sebaik-baiknya kebaikan itu harus dikerjakan. Ya, kita belum tentu nanti kalau ini di akhir waktu lebih bagus, ini bagus, ya belum tentu nanti umur kita sampai ke situ. Ya, sebab umur ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu, ya kan? Maka dari itu ketika waktu azan bersinggahlah kita. Makanya para alim ulama, para wali-walinya Allah SWT itu sebelum azan udah siap-siap. Karena apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, nggak baca wirid, jalankan sunnah, ya baca rotib. Makanya kadang ada orang suka ngeluh hidupnya. Ya, ada orang hidupnya ngeluhnya bagaimana? Ya Allah, Habib, kenapa sih rezeki saya kok sulit banget ini? Habib, kenapa sih rezeki saya kayaknya kurang berkah? Ya, karena apa? Bisa jadi kita mendapatkan laknatnya Allah itu. Sebab laknatnya Allah ini bukannya hanya nanti di yaumil qiyamah, bukan. Wala Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf beliau katakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 1 kali
itu akan mendapatkan 15 daripada perkara yang kurang baik. Yang pertama, Allah akan cabut keberkahannya di dunia. Orang ninggalin sholat nih, keberkahannya dicabut sama Allah SWT. Hidupnya nggak berkah. Hidupnya nggak berkah tuh bisa jadi punya anak nggak bener. Nauzubillah min dzalik kan. Punya anak pergaulan kesana kesini, mabuk, judi, semua dia lakuin nggak bener. Dinasihati nggak bisa. Hadir majelis susah. Nah itu gara-gara apa tuh? Ninggalin daripada sholatnya. Allah bikin susah kehidupannya dia. Yang kedua, akan dihapus tanda-tanda kesolehannya. Nah, yang pertama diangkat keberkahannya, yang kedua dihapus tanda kesolehannya. Nah kalau misalnya kita melihat seseorang, nih ulama mengatakan kalau kita melihat seseorang bawaannya enak. Ini kalau ngelihat ustadz, kiai enak. Lihat Abah Dirja umpamanya, kok lihat Abah Dirja bawaannya pengen ibadah ini. Lihat satu lagi, lihat Abah Higo bawaannya pengen ibadah, kalem, enak. Iya. Ya. Bawaannya enak. Ketahuilah bahwasannya orang tersebut adalah wahuwal alim. Orang tersebut adalah orang alim dan orang soleh. Memandang kepada orang soleh bisa menimbulkan rahmatnya Allah SWT kepada kita. Nah itu. Tapi kalau kita melihat orang umpamanya nggak enak, nah enak. Umpamanya kusem banget lihat mukanya. Ya mual kadang. Gak enak mual. Nah ketahuilah orang tersebut adalah seorang yang kesolehan itu diangkat sama Allah SWT. Itu makanya hati-hati meninggalin sholat itu seperti itu para hadirin. Yang ketiga, semua amalnya gak dikasih pahala sama Allah SWT. Jadi dia beramal soleh ini nggak ada itu pahala amalnya nggak ada. Dia beramal soleh sah amalnya tapi amalnya nggak ada, nggak diterima sama Allah SWT. Paham nggak? Nah itu nggak diterima amalnya karena apa? Dia beramal soleh tapi sholatnya nggak dijalanin. Ya mau ngapain dia beramal soleh tapi sholat fardu nggak dijalanin? Layan apa nggak ada manfaatnya? Nah, yang keempat, doanya nggak diterima sama Allah SWT. Ya antum hadir majelis, umpamanya antum hadir majelis, antum ziarah ke wali-walinya Allah SWT. Antum datang ke Habib ini, Habib ini, Habib itu. Ya nggak bisa antum doa tuh, ya Allah terima amal ibadah kami ini, ya Allah berkahi rezeki kami, ya Allah tambah istri kami, ya Allah. Nggak diterima sama Allah SWT. Ya nggak diterima sama Allah SWT kalau seperti itu. Karena apa? Meninggalkan sholat. Salah satu doa kita ditolak sama Allah SWT karena ibadah kita yang nggak benar. Makanya kata para alim ulama, kalau anda berdoa kepada Allah SWT, tahu-tahu doa yang anda minta tidak diterima sama Allah SWT atau tidak diijabah, ketahuilah bahwasannya kontak anda kepada Allah SWT itu berkurang. Kurang daripada segi sholawat, kurang daripada sholatnya, sholat jamaahnya kagak mau, sholat sendiri juga kagak mau. Ya gimana doa kita mau diijabah kalau kita meninggalkan fardhu ain? Kewajiban bagi sholat bagaimana ulama mengatakan? Bahkan kita sakit sesakitnya apapun kita wajib dengan sholat. Walaupun kita nggak bisa bangun, wajib dengan sholat. Ya dengan tayamum atau membayangkan daripada segi sholat macam-macam fikih menjelaskan. Ya kan? Dan yang keenam, ketika keluar ruhnya tanpa membawa iman, ya ini famatalah su'ul khatimah. Ketika dia mati, maka dia famatalah su'ul khatimah. Umpamanya dia ketinggalan sholat zuhur ditinggal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditinggalin 5 waktu, tahu-tahu pas ininya malamnya jam 8, jam 9 mati. Famatalah su'ul khatimah. Maka orang tersebut adalah famatalah su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik. Nah kalau kita pengen tahu orang itu mati baik apa enggak, itu lihat kurung batangnya katanya. Kalau kurung batangnya ini dibawanya enteng cepat larinya, ini kurung batang larinya cepat nih. La ilaha illallah, lihat orang-orang wali coba, orang-orang soleh lihat. Kalau misalnya meninggal yang hadirnya banyak kan, ya, yang hadirnya banyak ribuan. Jasadnya kencang. Cucu beliau lah Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Faqih, beliau punya cucu, punya anak namanya Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir ini punya anak namanya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Nah beliau kecelakaan di saat itu. Itu ketika di Kota Malang, beliau dikuburin Kota Malang. Itu ketika dikuburin itu semua santri yang gotong ininya kurung batangnya itu lari semuanya sampai ke ke tempat kuburan gitu.
Memakbarah beliau tuh di samping kalau kita ziarah ke Imamin ada makomnya beliau di situ. Itu beliau larinya cepat karena apa? Orang baik. Beliau muhaddis. Ya umur kalau nggak salah beliau meninggal masih muda, umur 25 tahun apa? Masih muda beliau, 25 atau wakilnya 27, pokoknya belum sampai 30. Meninggal kecelakaan beliau. Itu beliau dikuburin, Masya Allah. Ketika ingin dikuburin keranjangnya lari. Tapi kalau kita melihat orang ketika meninggal kuburannya yang nyolawat sedikit, udah gitu bawa kuburannya berat. Udah gitu pas mau dibawa nyemplung lagi ke empang. Kayak film Indosiar kan begitu. Enggak. Pensiun. Ya enggak banyak yang kayak gitu. Yang kayak itu gambaran buat kita. Orang yang meninggalkan sholat itu seperti itu. Jasadnya bau, digotongnya berat. Makanya pada hadirin jangan sampai kita meninggalin sholat. Ya Allah, kalau kita udah ninggalin sholat siap-siap. 15 laknat ini Allah SWT bakal sampai kepada orang yang meninggalkan sholat. Ya mudah-mudahan kita dijaga sama Allah SWT. Amin ya Rabbal. Yang ketujuh, matinya hina, tertuduh. Seperti tertuduh, matinya itu difitnah. Ini orang yang ninggalin sholat matinya itu terfitnah. Atau di tempat yang jelek. Atau dia lagi di diskotik, lagi karaoke, lagi nyanyi-nyanyi, meninggal sambar gede jeder. Ya kurang enak kan mati kayak gitu. Ya kurang enak. Atau lagi gimana, lagi di pelacur, lagi nyewa apa gimana, meninggal. Allah sesatin meninggal, Allah jelekin, Allah hinain. Yang kedelapan, Allah bikin. Yang kedelapan itu Allah matikan dia dalam keadaan kelaparan. Tuh? Enggak tuh kan? Dalam keadaan kelaparan. Allah matiin dia dalam keadaan kelaparan. Kelaparan ini bagaimana? Dikasih makan semuanya nih, yang ada di sini dimakan semua sama dia nggak bakal kenyang. Allah matikan dia juga dalam kehausan. Seandainya air lautan ditumpahin ke mulut dia dan dia habisin tuh air lautan, dia nggak bakal hilang hausnya. Enak gak kayak gitu? Gak enak. Makanya kalau kita makan nggak kenyang-kenyang, ketahuan tuh berarti lagi dilaknat sama Allah. Hati-hati makanya jangan main-main di hidup di alam dunia ini. Yang ke-9, yang ke-10, Allah SWT mensempitkan kuburannya dia. Kuburan itu disempit. Orang yang ninggalin sholat nih, taruh di alam kubur, kuburnya itu digencet. Umpamanya BMK tuh lagi nepak nyamuk, cetak. Hancur nggak nyamuk kira-kira? Hancur kan? Kita nanti dalam kubur seperti itu. Ketika kita masuk ke alam kubur, digencet sama kubur. Awal kisah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Antum kenal Fatimah Zahra? Ya libatulillah tabatal, gak pernah putus hubungan beliau kepada Allah SWT. Ini kisahnya doang. Beliau ketika dikuburkan ada 2 makalah. Ada yang menguburkan Fatimah Zahra hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang mengetahuinya. Jadi ketika meninggal Fatimah Zahra dibawa ke alam kuburan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sama Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang mengatakan 4 orang. Nah, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Cuma saya lupa nih nama yang sahabatnya ini. Sahabat ini bilang, wahai ard, wahai bumi, engkau tahu ini siapa? Ini adalah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Wahai bumi, maka hormatilah dirimu, sesungguhnya ini adalah putri daripada Rasulullah SAW. Maka terimalah semua segala amal ibadahnya dia, niatnya beliau terima semuanya, dan jangan sekali-sekali kamu menyiksa kepada putri Rasulullah SAW. Apa kata bumi? Wahai seorang pemuda, sesungguhnya aku tidak pernah memandang siapa dia, walaupun dia daripada keturunan Rasulullah, walaupun dia cucunya Rasulullah, putrinya Rasulullah. Ketika dia masuk ke dalam kubur, siapapun dia pasti akan diazab oleh Allah SWT. Kalau amal dia baik di alam dunia, kalau dia dekat sama Allah SWT, insya Allah dia akan tenang di alam kuburnya. Tapi kalau dia menjauh dari Allah SWT, dia nggak dekat sama Rasulullah SAW, dia nggak pernah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka jangan salahkan diriku kalau menggencet tubuhnya. Nggak mandang. Tapi apa? Fatimah Zahra orang alim, abahnya Rasulullah SAW gimana anaknya? Enggak, tapi itu gambaran buat kita semua. Bahwasanya Fatimah Zahra aja sampai seperti itu, apalagi kayak kita.
Ya enggak, makanya jangan sampai meninggalkan daripada keibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11, malaikat akan membawa rantai daripada langit yang panjangnya itu 37 hasta. Waktu panjangnya 37 hasta tuh, wallahu alam segimana panjangnya itu. Ya Allah dibawa sama malaikat itu ke bumi dan mencabut ruhnya tersebut. Dan sebelum dicabut itu dimasuki daripada mulutnya. Itu yang 37 hasta itu rantainya dimasukin ke mulutnya. Dimasukin ke mulutnya, ditarik sampai keluar dari dubur. Itu rantai yang panasnya luar biasa. Antum tahu timah kan? Nah, timah kalau ditaruh ke bumi bagaimana tuh? Nah, ini besinya itu lebih panas dari itu. Nah, sehingga ketika dimasukin itu sakitnya luar biasa. Nah, ini nyata para hadirin, bukan kisah. Bukan oh begitu ya Bibi ya. Begini kan soalnya enggak. Siksanya Allah SWT ini nyata. Enggak main-main, makanya hidup di alam dunia itu tanggung jawabnya besar. Yang ke-12, yang ke-13, 12. Allah enggak mau lihat dia tuh. Yang selanjutnya itu Allah enggak mau melihat dirinya dia. Kalau ada orang hadir majelis berat, sholat 5 waktu berat, beramal soleh berat, sedekahnya dikit gitu, nggak mau gitu, nggak baik lah. Hadir majelis dibikin sulit sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Hanif Al-Attas mantu Habib Rizik Bijihab beliau katakan apa? Hati-hati orang yang sudah berat hadir majelis, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dianggap remeh, khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lagi murka sama dia. Kan hati-hati kalau hadir majelis paksain udah. Jangan berat nih hadir majelis, ente lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Hadir majelis usahain. Sulit hadir majelis, khawatir Allah Subhanahu wa taala enggak memandang ente semua. Makanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi beliau katakan orang yang hadir majelis itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengadakan perantaraan Abah Dirja. Ya, tapi kita semua dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat. Kalau berat hadir majelis, hati-hati. Bisa jadi Allah lagi murka kepada kita. Yang selanjutnya, Allah SWT dengan siksaan yang luar biasa, mengsiksa dirinya dia dengan luar biasa. Disiksanya itu udah gak, ya Allah udah gak bisa dia kayak-kayakin deh. Kita masuk ke alam kubur, disiksanya udah, ya Allah, ulama banyak yang ngejelasin dah ya. Siksaan alam kubur itu bagaimana. Jadi masuk ke alam kubur, pertanyaannya luar biasa. Anda kenal Sayyidina Umar bin Khattab. Syekh Umar bin Khattab sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya beliau punya baju sobek-sobek. Ya beliau punya baju sobek-sobek itu dipertanyai nama malaikat 50 pertanyaan. Terus kenal Syekh Umar bin Khattab itu. Apalagi kita yang punya sarung 9, punya gomis 10, siap-siap tuh. Setiap satu pakaian yang kita pakai melekat di tubuh kita, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makanya jangan main-main hidup di alam dunia ini Allah ya hadirin. Maka perbaiki diri kita ya, kalau kita udah bisa sholat 5 waktu, kita udah bisa menjalankan sholat 5 waktu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam ya, fadilah di waktu malam itu sangat luar biasa. Salah satunya Abi Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Abi Qasim ini adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau beramal saleh, beliau sholat 5 waktu berjamaah. Wah, bayangin beliau sama istrinya rahim, beliau sholat fardu jamaah, beliau selalu beramal soleh, beliau adakan semuanya. Tapi ketika beliau meninggal, Abi Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi ini meninggal, seorang soleh tersebut ada seorang ulama bermimpi dengan beliau. Beliau tanya, katanya, Abi Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, apakah engkau tenang di alam kuburmu? Apakah engkau tenang di alam barzahmu? Bagaimana kabarmu di sana? Apa kata beliau? Demi Allah, sesungguhnya saya beribadah kepada Allah SWT. Saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya berjamaah, saya beramal soleh, saya hadir majelis ini dan itu. Akan tetapi yang bisa menyelamatkan saya cuma satu. Apa kata seorang soleh tersebut? Ketika saya tahajud di waktu malam, itu yang bisa nolong saya. Semua dari hadir majelis saya sholat 5 waktu berjamaah, amal saya itu nggak bisa nyelamatin saya. Karena apa? Ada keriaan di hati saya, ingin dilihat sama orang. Ketika saya beramal soleh, kira-kira pengen disanjung sama orang.
Akan tapi kalau saya beribadah di waktu malam, bertahajud, hanya Allah dan Rasulnya alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sehingga yang bisa menolong saya adalah di waktu malam. Nah, makanya beribadah di waktu malam itu sangat penting para hadirin. Nah, makanya Allah SWT berfirman kepada Nabi Daud, wa Allah Ta'ala ila Daud alaihi salam, ya Daud kadzaba man idda'a mahabbati fa idza janna lailu nama'ani. Wahai Nabi Daud, sesungguhnya orang itu semuanya berbohong. Wahai Daud, sesungguhnya berbohong orang yang mengaku cinta kepadaku dikarenakan ketika di waktu malam dia tidur. Dia cinta sama Allah SWT. Abang cinta nggak sama Allah? Cinta beb. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta beb. Tapi di waktu malamnya nggak tahajud. Berarti itu adalah orang yang berbohong. Ini gambaran, maksudnya wallahu a'lam bagaimana. Ini gambarannya doang. Ya, gambarannya seperti itu. Bohong. Ya, makanya apa? Al-mahabbah tahtaju ila tadhiyah. Cinta itu penuh dengan pengorbanan. Kita sebelum menikah bagaimana coba hijrahnya? Allah deketin dulu mertuanya, deketin janda, deketin dulu anaknya. Ya enggak? Deketin dulu baru dapat ratunya. Pas sudah nikah pusing. Ya, makanya para hadirin hadirat dimadzir Allah SWT, jangan sekali meninggalkan sholat. Ya, jangan sekali meninggalkan sholat, beribadah kepada Allah SWT itu penting. Kalau kita mempunyai istri, Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih beliau katakan, kalau Anda membiarkan istri Anda membuka aurat, kalau Anda membiarkan istri Anda tidak sholat subuh, Anda membiarkan anak Anda tidak sholat subuh, Anda diam, Anda dayus, tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Punya istri nggak sholat subuh, hati-hati. Ente bakal dilaknat sama Allah SWT. Suaminya kena, istrinya kena. Membiarkan anak yang tidak sholat subuh, dilaknat sama Allah SWT. Membiarkan istrinya membuka aurat atau berjalan kepada yang bukan muhrim yang jelas haram, dilaknat sama Allah SWT. Seorang suami diam, tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Hati-hati makanya. Didik anak-anak kita. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah, niat kita diijabah oleh Allah. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada ibunda ayahnya. Mudah-mudahan setelah bubar dari majelis ini Allah SWT terima amal ibadah kita, qabul hajat kita, qabul niat kita, dan Allah mandikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Yang belum diberi keturunan, mudah-mudahan setelah barakah majelis ini bubar diberi keturunan oleh Allah SWT. Dijadikan anak yang saleh salehah, niatnya diijabah oleh Allah, niatnya dikabul oleh Allah. Mudah-mudahan setelah bubar dari majelis ini doa kita diijabah oleh Allah, dilebur semua dosa-dosa kita, amal-amal ibadah kita yang kurang baik dihilangkan oleh Allah, aib kita dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan ibunda ayah kita yang masih ada diberkahi umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah. Ibunda ayah kita yang sudah tidak ada, mudah-mudahan diangkat azabnya oleh Allah, diangkat siksanya oleh Allah. Bisyafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza salu minkal ijabah ya Allah, hadza salu minkal ijabah ya Allah. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina warham ummatina rahmatan amma. Allahumma arhamna warham syuyukhana warham walidina warham ummatina rahmatan amma. Allahumma bishiril Fatiha wa bil karamil Fatiha wa bil azami suratul Fatiha wa bi syafati suratul Fatiha. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi.